Ya, selamat malam Jebret Tim. Champions League is back ya. Sesuai dengan judul kita malam hari ini, pasti Jebret Tim tahu ya kita mau bahas siapa dan apa. Emang sih Hotspur itu nggak ada di Champions League, tapi ini semua nggak lepas dari para tim produksi Cenayang Jebret Media yang sudah memprediksi kalau misalkan ya pelatihnya Spurs yang lama, ya udah lama dong karena udah dipecat ya kan, digantikan, tapi dengan siapa digantikannya itu masih jadi tanda tanya juga. Nanti kita akan coba obrolin ya. Bang Harpa sama Bang Wesley kemarin sangat meragukan gosipnya Conte ke Spurs. Tapi seorang Fabrizio Romano udah ngomong here we go. Apakah ini tinggal menunggu waktu aja? Kita lihat dan coba nanti kita bahas ya. Memang kalau untuk Conte ke Spurs masih ragu, tapi untuk yang satu ini kita nggak perlu ragu lagi, karena apalagi buat kendaraan ya, kualitasnya itu harus pakai GeForce. Karena apa? Karena GeForce Fast Moving Automotive Product lokal asli buatan Indonesia dan punya pabriknya sendiri. Yang mau langsung beli, tanya-tanya spesifikasi dan harga, langsung aja ke Tokopedia, Shopee, Blibli.com, dan juga di Bukalapaknya GeForce. Ada program beli sekarang pasang nanti, kapan aja dan di mana aja. Jadi langsung follow di Instagram di @geforce_id untuk tahu spesifikasi dan juga promo-promo menarik lainnya ya. Jadi kalau misalkan pengen kendaraannya mantep pakai GeForce. Ini kalau dilihat ya, Jebret Media, Jebret Tim yang lagi nonton kita tuh rada geser ininya, mejanya, posisi studionya. Karena apa? Karena di situ yang ada sponsor. Nanti ya di situ ada, nanti malam tuh ada pengumuman untuk ini ya, drawing 32 besarnya stand up bola raga ya. Ya nanti malam ada 32 besar drawingnya stand up bola raga. Jadi jangan kemana-mana, dilihat terus program-program di Jebret Media, pastinya keren-keren. Abis ini gue mau panggilin pandit-pandit Cenayang juga yang udah main handicap. Ya nih, tahu dong siapa yang suka nebak-nebak skor, yang suka atas bawah, kering basah. Gue bingung sama Papi Ropan, masa suka yang kering sih? Kita aja suka yang basah-basah. Maksudnya skornya. Sama cuacanya, kalau basah kan adem gitu ya. Oke. Ngatorin sendiri, nyapu sendiri. Kita lihat dulu aja yang berikut ini nih. Sikat. Drawing USA Stand Up Olahraga League. Kita lihat nanti ada yang final kebagian, atau kesorean, atau kemalaman. Pokoknya seru-seru dah, final semua. Akan tayang jam 9 malam di Jebret Media TV. Lihat dah, seru. Ya, sudah terpilih 32 besar di USA Stand Up Olahraga League. Nanti malam melihat drawingnya. Katanya sih kabarnya siapa tahu ada final kepagian, siapa ketemu siapa dari 32 besar ini. Jadi nantikan ya, nanti di USA Stand Up Olahraga League hanya di Jebret Media TV. Dan bersama gua sudah ada Papi. Ini posisi Siapa nih? Dias. Papi lo pada bukan? Biar kelihatan agak kurus, gimana ya posisinya? Udah benar di sini udah Gak benar. apa-apa Bung Ben. Ya kalau Oke, yang penting oke, gak oke. penting besar atau kurus, yang penting hatinya legowo. Pelatih favoritnya udah dipecat Ini soalnya. ya kan? Ini nih. Makanya lega. Ini kodenya di sini nih. Iya, Sialnya nih. ada Udah kayak kodenya. udah kayak ulos ya. bukan? Iya udah kayak ulos. Wah, Aduh, luar biasa. akhirnya dia tidak memimpin di klasmen, Ya. ya. Tapi dia memimpin topik minggu ini. Betul, jadi udah ada Bang Benhard dan juga Papi Ropan. Sebelum kita bahas tentang Spurs yang lagi rame, ada video yang kita mau lihat dulu. Ini dia. Halo football lover semuanya, kedatangan Antonio Conte ke Spurs ini tinggal menunggu pengumuman resminya aja. Here we go-nya udah nih tadi malam. Sebetulnya rumor ini ada semenjak bulan Juni lalu, tapi dilalanya belum berhasil dan ya lihat sekarang. Gue bersyukur akhirnya hubungan baik antara Paratisi dan Conte membawa faedah juga untuk Spurs. Terlepas dari itu semua, sebetulnya pergantian silih berganti 4 pelatih dalam waktu yang gak lebih dari 2 musim ini sebetulnya bukan sesuatu yang baik juga untuk Spurs kan. Terlepas dari wacana bahwa ada beberapa pemain yang memang kurang bisa beradaptasi dengan skema permainan dari pelatih baru, ini menunjukkan bahwa kedatangan Conte ke Spurs ini ketika Spurs sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja.
banyak yang harus dibenahi dari Spurs gitu kan. Tapi overall gue tetap yakin dan optimis kedatangannya Conte ke Spurs ini paling nggak bisa membawa nuansa baru lah gitu untuk Spurs, membangkitkan kepercayaan diri dan optimisme dari pemain-pemain Spurs yang memang sempat pudar gitu. Kita lihat semakin loyo begitu kan. Dilihat dari track recordnya juga, Conte ini tipe-tipe pelatih yang lebih berani gitu dalam bermain daripada pelatih-pelatih pendahulu Spurs. Maka dari itu gue berharap kedepannya Spurs bisa menemukan ritme permainan yang nyaman di mata, nyaman di pemain, nyaman di hasil gitu untuk Spurs kedepannya kan. Oke, overall ya gue tetap optimis intinya dengan kedatangan Conte. Dilihat juga dia bisa beradaptasi dengan baik di Liga Inggris gitu. 1 Piala Liga dan 1 Piala FA. Lalu ya kita lihat apakah Conte bisa mengangkat Spurs gitu. Mungkin hasil bisa mengikuti, yang jelas bisa nggak nih Conte mengubah permainan Spurs menjadi lebih baik gitu ke depannya. Kita lihat ya. Come on you Spurs. Indah salah satu peserta 12 besar dari DPI Mencari Pandit. Ya, gue pengen langsung minta pendapatnya Bang Ben. Wah, Sebagai fans Spurs juga itu Indah. Gimana menurut lo? Setuju kah? kayaknya dia Conte. nomornya 007 dia. 007 Karena ya. backgroundnya Son Heung-min. Oh, iya. Namanya siapa tadi? Dia Kenapa Ger? Indah. Dia suka bola Indah. gara-gara kepo. Indah, Oh. namanya Indah. Namanya Indah. Indah. Emang Indah. nama mencerminkan wajah ya. Kayaknya mesti cari Spursnya juga kan, cuma sendiri kasihan Spurs. Iya benar. Kalau Jadi ada kalau ada temannya. Indah temannya enak nih. Enggak Iya gini kan? Papi. Ya. Iya. Papi. Kalau dia Jadi gimana Bang Ben menurut lo? Namanya doang sebagai Indah, timnya ini enggak nih? namanya pesona ibu kota ya. Pesona Bagaimanapun ibu kota itu tetap indah. Hai. Walaupun peringkatnya ada di peringkat papan tengah tapi dia tetap indah. Indah. Makanya tadi kita pembuka udah ada sial ini, ditambah juga dia nggak mimpin klasmen loh. Iya. Di Conference League aja dia bukan Urutan Pemimpin urutan klasmen. 3, urutan 3. tiga. Besok melawan Vitesse kan, Iya. tapi tetap jadi topik Obrolan. pembicaraan. Iya. Kenapa? Karena Karena dia- saking nggak bagusnya. saking nggak bagusnya. Tapi gini, Ya gimana? kenapa akhirnya Conte jadi pilihan? Karena pas kemarin abis kalah dari MU. MU, itu kepercayaan pasar. Wah, elah. Iya benar. Pasar, fans Pasar. dan lain-lain. Bursa maksudnya, Bursa. saham. Itu sahamnya Spurs turun sekitar 20%. Oh iya. Jadi ketidakpercayaan pasar itulah akhirnya disikapi sama Daniel Levy dan Enik Groupnya itu untuk segera mencari pelatih, tapi dia the best from the rest yang available. Iya, itu Conte, Papi ya. Papi setuju nggak? Iya. Dia memang the best. Saya kasih kesempatan kepada orang Spurs akan berbicara. Iya, boleh, Begitu ini saya nggak mau potong dia. Iya. Setelah Tapi dia ini, baru kita sorry ya, gitu. ada sedikit, ini emang cuaca hujan juga. Nggak apa-apa Bang Iya, Ben. nggak Emang apa-apa. di Spurs Jadi hujan mulu silakan ya. sebagai perwakilan Spurs, tolong. Bagaimana? Ada pelatih yang selalu mensyaratkan kebintangan pemain ketika ditransfer ya. Seperti Mourinho pernah hadir di Spurs tapi tidak bertahan lama. Kemudian juga munculnya Antonio Conte, ini juga ada ketakutan yang sama sebenarnya. Ada beberapa syarat yang akhirnya dipenuhi dan juga digaranti dengan 100 juta pound yang akan disiapkan. Di Januari nanti? Di Januari nanti. Ini satu hal yang betul-betul cukup mengejutkan sekaligus juga jadi titik terang. Walaupun tetap menjadi pertanyaan, syaratnya itu ketika di bulan Januari tidak banyak Pilihan pemain-pemain pemain. yang ready. Available. Iya. Oke. Kalau Oke. Papi gimana? Silakan, Nanggepin Papi. itu. Fans Spurs bilang gitu Itu dia tuh. tadi ya, Heeh. sudah perwakilan Spurs sudah selesai. Perwakilan Spurs. Iya. Saya harus bicara tentang Spurs. Iya. Ada ketakutan dari saya, bukan ketakutan apa ya. Conte ini masuk ya. Karena dia masuk, dia kan tidak biasanya masuk di Tengah-tengah. tengah-tengah begini. Kemudian bagaimana dengan prestasi Spurs juga yang ada di bawah ya. Kedalaman skuad juga yang saya pikir ya. Belum di bawah, Papi, masih di tengah dia. Iya. Maksudnya di bawah dari tim-tim yang diunggulkan kan. Iya, di antara Chelsea, Liverpool, City, Iya, MU iya, semua iya. dia ada di luar ya. Iya, Arsenal Iya, Papi. Arsenal masa nggak lagi disebut? naik Sempat kan, rendah lagi ya, ada jadi muncul lagi ya. Iya. Iya. Terus? Benar. Itu yang saya takutnya kalau dia ini meminjam dari apa yang dikatakan Ben Hart tadi ya. Ada rasa cemas juga, ini ragu apakah dia bisa meneruskan ini untuk ke depan ya. Karena kalau bisa melihat dengan keadaan saat ini kan agak gawat juga ya. Posisinya memang sudah 5 kekalahan, kemudian mereka juga udah kebobolan 16 gol, cuma masukkan 9. Jadi tertinggi di antara semua tim yang ada di 10 besar, minusnya 7 itu Spurs. Nah, ini menjadi pekerjaan yang berat bagi seorang Conte untuk bisa meramu tim ini menjadi lebih baik lagi, terutama di lini di belakang.
taktik dia apa, akan kembali dengan gaya dia dengan 3-5-2-nya, 3-4-3-nya ketika dia berkembang di di Chelsea, itu kita akan tunggu. Tapi saya masih percaya karena dia seorang pelatih yang DNA juara ada. Di Juve dia pernah juara, ya kan? Inter juga. Sebelum Inter juga dia pernah juara di Chelsea. Jadi itu yang menurut. Tapi untuk bisa membawa juara Spurs, saya pikir enggak. Nah, tapi dengan komposisi pemain yang Spurs punya sekarang kan belum bisa belanja pemain nanti Ya, kecuali Januari. Coba kita lihat ya. Mungkin Januari. Papi ini fokusnya karena Premier League. Premier League, Iya. benar. Padahal ada pentas-pentas yang lain. Yang nggak penting lainnya lain. diikut di Spurs ya. Coba Panggung Bu. super ciki mah. Iya, Piala Kebo ya. Iya, Masih bukan, bisa. iya. Dia kan masih ada di Kebo kan. Betul, Masih Bang ada. Ben, kalau dari lu Ya. ngelihatnya sebagai fans Spurs, ngelihat ini gimana formasi? Apakah Conte akan menurunkan 11 pemain ini atau Ini lu beda pendapat? bakal banyak kebuang di sini nih. Siapa aja? Hoybier sama Ndombele bakal kebuang karena akan lebih dipilih Olivier Skip yang dipilih di sini. Kemungkinan besar ya. Sementara dan Moura juga akan hilang dengan pola Conte yang lebih defensif. Siapa yang akan mengisi posisi di situ berarti? Bang? Dua pemain baru. Nanti di Januari? Di Januari akan masuk. Kalau menurut gua ya, karena Emerson, Reguilon udah langsung dia salut. Dan yang cukup mengejutkan tuh nggak apa dia? Siapa? Eric Dyer masih masuk dalam skema dia. Coba tanya fans Spurs, kasih hadiah kaos jebret. Gue gak punya teman fans Spurs selain lu nih. Gimana? Menurut lu gimana? Matias itu ada banyak. banyak. Ikan Dyer memang kurang nggak oke, tapi masuk ke skemanya Conte. Lo nggak setuju Masuk. dengan Conte di Kenapa Dyer? dia masuk? Karena gaya attacking dan kerasnya itu dapat. Oke. Dia ketika ofensif, bola-bola mati, dia punya tensi yang bagus di situ. Ketimbang Davinson Sanchez yang bolak-balik ke negaranya, tapi ketika di Spurs nggak kunjung malah bagus. nggak keluar. Itu. Kalau Papi ngeliatnya gimana? Kalau saya justru memang agak beda ya. Lebih baik kalau bermain dengan 3-5-2, katakan ini ya. Kalau bisa ditampilkan dengan posisi seperti ini. Nah. Davinson Sanchez itu bisa di belakang ya. Itu bersama dengan Romero. Ditambah lagi dengan Ben Davies kalau nggak salah ya. Ya, ada sini ya. Ya, Ada kan? Ya, ada, mungkin di- 3 itu lebih ke dalam. Dia kan lebih di wing kan sebenarnya. Ben Davies di kiri Di dia kiri barengan kan. sama Nah, dia bisa Reguilon. masuk ke dalam karena Iya. dia punya daya bertahan yang oke. Nah, kenapa Eric Dyer ditahan? Dia mungkin akan berada di depan 3 back ini. Itu lebih enak karena gelandang sebagai gelandang bertahan Ben ya. Ya. Ini DMF bagus. lagi difungsikan ini lagi ya. bagus, iya kan? Jadi mereka butuh seorang gelandang bertahan yang kuat. Nah, itu ada di Dyer saya lihat. Nah, kalau mereka pakai dengan Højbjerg dari sana untuk sementara ya. Dengan Lo Celso, 3 pemain ini agak bagus. Di kiri tentunya ada bisa Reguilon di kiri dan juga Emerson. Jadi dengan 5 ini kuat sekali. Ini yang perlu mungkin dimainkan oleh Conte dengan 2 pemain yang ada di depan sudah pasti Kane dan Son. Kalau saya itu dengan 3-5-2 ini bagus. Lebih bisa berkembang. Iya, Anda bisa melihat kalau Dyer masuk di dalam skema dia, ya kan? Ada Dyer situ, ada Højbjerg misalnya. Gelandang berarti? Di gelandang ya. Di gelandang. Mainin lagi. Dia udah Iya. grogi, Papi. Dimainin di posisi gelandang, dia udah kagok dia, Iya. Papi. Cuma kan Dyer. Udah nggak bisa. Cuma kan ini kan belum dicoba, ya kan? Oh. Mungkin kita bilang Siapa oh ya tahu agak dengan kagok. pelatih Kita kan baru, kita ya. kan belum lihat. Kalau dia bermain di gelandang bertahan ada Højbjerg situ dan Lo Celso katakan di situ. Ada bermain dengan Reguilon di sini dan Emerson. Dia Iya, ada iya, 5. iya, Ini iya. kan akan jauh lebih bagus menurut saya. Dan kenapa jauh lebih? Dia akan dapat poin bagus sampai di sebelum mereka istirahat sampai di Boxing Day. Mereka menang melawan Everton, ya. Menang loh, Everton lagi buruk kan, lagi turun. Ya, kemarin. 3 pertandingan terakhir. Kalau mereka menang, mereka akan lancar ke depan. Itu 15 poin ada di tangan. Kepercayaan dirinya. Leeds mereka bisa menang. Burnley mereka bisa menang. Prediksinya. Iya dong. Brentford main di kandang mereka bisa menang, ya kan? Norwich itu udah ece-ece yang bisa dia ambil. City juga bisa Iya. menang, Papi. Wah. City juga bisa Main menang. pertama kan City dia Iya, ambil kan. iya, main diambil pertama. lah, itu diambil. Cuma mungkin agak berat lawan Liverpool kali ya. Oh ya jelas lah, Pak Bang Ben, Itu. Bang Ben dan juga Papi pengen tahu Conte kan akhirnya mungkin akan mengambil tawaran ini, tapi abang bikin Conte mengambil selain 100 juta yang dijaminkan tadi ya. Ya. Di awal kan sempat ditawarin, tapi nggak mau. Nggak mau. Apa yang membuat Conte akhirnya mau ngambil di tengah musim gini? Karena ada satu proyek panjang. Kontraknya ini bukan kontrak jangka pendek, walaupun hanya 18 bulan di awal ya. Tapi ini proyek jangka panjang, salah satunya adalah membiarkan Conte untuk bisa memilih siapa-siapa pemain yang bisa hadir di squad-nya. squad saat ini. Nah gitu, jadi masih dibiarkan punya kebebasan untuk bisa memilih. Nah itu yang menyenangkan bagi Conte. Yes, tapi dari Levy sendiri udah berani ya, dari manajemen udah berani ada jaminan 100 juta ya.
100 juta plus Plus, proyek panjang tadi, tapi Itu yang 18 bulan bulan awal pertama. trial pertama. tapi kan dia terkenal pelit ya, yang punya Dan Spurs. ngambekan. Dan Iya. ngambekan. Iya. Sama nih, Hybrid. ketemu ngambekan. Ya, oh ini maksudnya manajemen Spurs ya? Iya. Pelit. Enggak Iya. kali untuk kali ini enggak. Untuk Agak kali ini susah. katanya enggak. Karena itu dia tadi Karena pasar. posisi tawarnya lemah. Spurs saat ini posisi tawarnya lemah. Pasar sudah bergerak ke arah negatif. Makanya Enik Group tadi ya, profit before glory itu benar sebenarnya. Tapi ketika profitnya berkurang, akhirnya dicari apa nih untuk menggait itu? Mengembalikan kepercayaan pasar lewat mana? Antonio Conte ini Pelatih. langsung bergerak 5% nih begitu here we go. Belum kembali pulih, tapi udah bergerak nih dalam 4 hari At ini. least trennya lagi positif lagi. Lagi positif lagi. Nah itu yang sebenarnya dicari sama manajemennya Spurs, Daniel Levy dan juga Enik Group. Dan Mungkin tercapai mereka di situ. nggak belajar dari pengalaman pertama ketika di awal musim mereka gagal ya mengambil dia, dan sekarang saya pikir ini satu hal mungkin yang tepat bagi mereka berpikir dengan Conte. Tapi mungkin dengan kedatangan dia ada hubungan bagus mungkin dengan Fabio ya. Paratici, karena mereka bisa ada hubungan yang bagus di 2011 sampai 2014 Juventus ketika ya? di Juventus Ya. itu punya hubungan yang bagus. Bahkan di sini kayak reunian lagi Iya, gitu, tapi cuma memang saya masih khawatir ya, agak ragu ya ke depannya. Itu jangan 18 bulan yang bilang Ben tadi, kalau dia gagal misalnya ke depan, oke lah akan bisa melihat di sini ada perpanjangan misalnya, ada penantang. Ini yang berat karena dia berada di tim yang untuk DNA juara itu berat. Yang dituntut apa? Kalau nggak bisa juara untuk cuma dapat piala yang kayak Ben bilang, piala FA. Udah ada Conference Ya. League, Papi. Betul. Ini lebih realistis. Ya. ya itu harusnya Oke, bukan levelnya oke, Spurs iya. lah, kalau Spurs kan Conference League harus lebih lah. harus di atasnya lah. lebih melihat Harus ya di depan atasnya, ya. iya. Pasti mesti masuk Liga Champion, masuk Iya, Liga Champion iya. juara. Itu harus juara walaupun 2 musim depan, 3 musim depan, tetapi tetap targetnya harus di sana. Targetnya ke situ, oke. Kalau cuma Conference League atau di Piala Kebo, Iya lah, aduh. jangan di situ lah. Oke, gua ngobrol. Jangan di situ lah Spurs lah. Stepping stone-nya harus begitu, Papi. Nggak bisa leaping stone. Makanya kan, jadi gue pengen bahas gini sih, Harry Kane juga sempat kenceng di awal musim, sempat nggak mau latihan di awal itu kan ya Bang Ben Ya, betul. Sampai akhirnya masuk skuad dan juga bilang ya dia akan tetap bertahan. Dengan pelatih baru, gue nggak tahu apakah skemanya Conte tetap ada untuk Harry Kane atau Ada dong, di Januari nanti Harry Kane Ini, tetap ingin pindah. Bang gini. Ben, lo ngeliatnya gimana? Kalah dari Crystal Palace 0-3. Ketika itu kan abis laga internasional ya. Jadi banyak banget tuh pemain-pemain bukan hanya cedera tapi juga Ya, kecapean secara fisik. kecapean, terus juga harus isolasi karena pulang dari Amerika Latin. Nah, ini sebenarnya setback. Dan dia bertanya si Harry Kane, ini benar serius atau enggak? Nah, kalau memang enggak serius, karena kan dia promise-nya sampai Januari dia tetap bertahan. Iya. Pertanyaannya kan sampai akhir musim iya apa enggak? Nah itu. Nah, ketika jawabannya adalah tadi bursa dan segala macamnya gitu ya, secara umum, akhirnya keputusannya ini satu jalan nih sebenarnya. Visinya Harry Kane pengen diisi dengan skuad dan juga semangat untuk menang. Conte pilihan yang tepat. Karena tadi Conte akan mengubah skema latihan. Satu hal ya kalau dilihat ya, penguasaan bola, terus juga penguasaan lapangan, begitu di era dari Nuno Espirito Santo, itu juga buruk. Hanya 65% penguasaan dibanding average ketika di era Pochettino, bahkan di era Mourinho. Dia jauh banget. Oke. Lebih cenderung lazy. Kerap sekali kehilangan, kayak contoh lah kemarin lawan Manchester United. Itu kehilangan bola banyak banget. Salah satu gol terakhir juga kan karena kehilangan bolanya. Bola kontrolnya. Nah, itu tuh yang akan diperbaiki di Antonio Conte dan melevel up kemampuan fisiknya dari Spurs. pemain. Tapi di tengah musim, Papi dan Ya. juga Bang Ben, siapa pemain kira-kira yang mau pindah ke Spurs lagi? Iya, pasti kan mereka, Januari. dan rata-rata pemain itu kan selalu bisa melihat ini ada peluang nggak masuk ke Liga Champions. Iya, proyeksinya Selalu proyeksinya gimana? ke sana. Nah, kalau bicara juga Kane, kan agak menurun sekarang. Baru 1 gol dalam 9 pertandingan. Iya, Beda pada betul. musim lalu. Yes. Nah, Kane harus berpikir kemarin ketika dia gagal ke City dengan harga yang begitu mahal, apakah dia kalau memang untuk berikut, apakah harganya akan bertahan seperti itu, kita nggak tahu. Atau malah turun. Atau malah bahkan turun kalau melihat baru 1 gol ya. Termasuk Son juga. Karena kan 2 pemain ini itu musim lalu 40 gol tuh kalau digabungkan antara Son 17 dan dia 23 dengan 24 assist. Ini bagus, kalau sekarang menurun. Son hanya 4 gol baru dalam 8 pertandingan terakhir. Berarti siapa? Masih ada 25 pertandingan. Betul, tapi. betul masih ada sangat ini. mungkin. Tetapi kan dari musim ke musim, mau Poche di sana, mau apa semua kan, ini untuk masuk ke 4 itu agak sulit ya. Yang penting, namun saya masih bisa yakin dengan Conte, kita selain ada DNA, ini pelatih yang Bisa- karena dia dasar dia adalah seorang gelandang, seorang box to box, gelandang bertahan bagus. Nah selalu dia di tim itu memiliki banyak pemain-pemain gelandang yang baik. Ya, dari Juve, kemudian di Chelsea, semua bagus-bagus gelandang-gelandangnya kan. Sampai nanti di Inter,
Coba bisa lihat di Inter bagaimana. Semua bagus-bagus gelandangnya. Mau Brozovic di sana, Sensi, ya Barella semua. Nah ini yang saya ingin, kalau dia ada di Spurs, mungkin aja banyak gelandang bagus. Siapa, Pi? Iya bisa dia akan bawa. Kalau sebut mungkin, nama. mungkin Barella bisa dia akan Barella. bawa. Misalnya, itu pemain yang dia sayang dengan banget tuh. bisa menjadi juara. Banyak pemain-pemain Italia yang gelandang-gelandangnya bagus-bagus. Jadi dari Itali kayak Barella nama-nama Iya. itu pasti akan ditawarkan oleh Betul. Conte. Bang Ben, Betul. kalau lu ngeliatnya dari fans siapa yang dibawa sama Conte untuk di awal-awal bursa? 100 juta tuh hari gini nggak bisa dapat terlalu banyak juga, Kelas. Ya, Iya nggak satu sih? syarat juga. Selain dia murni uang, dia juga harus melepas pemain. Benar. Jadi ini ada nilai barternya juga. Nah, tadi Papi bilang kan gelandang-gelandangnya. Sebenarnya ada Lo Celso, Dele Alli itu juga salah satu pemain yang punya statistik akurasi tembakan, kedisiplinan ketika menyerang itu dia bagus. Nah, ini juga nampaknya dia akan dipertahankan. Jadi di posisi- opsi. Jadi opsi. Nah, itu akan berdampingan dengan tadi Son dan juga mengorbankan Lucas Moura ya. Nah, pertanyaan ini memang siapa nih pemain-pemain dua dari sisa puzzle yang harus dilengkapin. Nah, ini kalau gue lihat sih memang opsinya nggak banyak. Tapi ada beberapa nama yang punya kedekatan dengan Conte. Conte. Siapa mungkin. aja Bang Ben? Nah, ini tadi Barella ya. Barella. Tadi Barella, terus juga pemain-pemain Inter nih juga ada kabarnya bakal nggak bertahan ya. Ini juga bisa Digoyang juga. sama Brozovic Conte. bagaimana? menurut Anda? Brozovic ya. Brozovic karena dia masih kepercayaannya Inzaghi kayaknya Masih agak- dipertahankan. Tapi kalau Masih Conte yang inginkan dengan fulus yang bagus, Nah, pindah dia. Iya mungkin. Pindah. Berarti, Sangat mungkin. berarti pindah rata-rata karena faktor Conte-nya ya, bukan Karena karena Conte. faktor Spurs-nya ya. Iya. Ya udah pasti. Gimana? Aduh, Gue gara-gara Mohon Conte maaf. deh. Gue pindah demi Dan Conte. pasti Brozovic dan Barella itu paling mau sekali kalau sampai bergabung dengan Conte lagi. Wah, kalau ada di Spurs, jadi kuat ini tim. Ya tapi kan di Waduh. Spurs. Kuat ini tim. Yakin. Iya. Ayam Kalau mah tetap gelandang-gelandang, ayam. wah, asal di musim dingin itu banyak pembelian-pembelian yang Ada fans bagus-bagus. klub Spurs nggak sih punya grup WhatsApp terame lagi? Oke, kita tunggu siapa pemain dari Conte akan membawa siapa pemain-pemainnya ya. Bang Ben sih pasti berharap Ken at least tetap bertahan sampai akhir musim Sudah lah ya. pasti bertahan. Sudah Wah. pasti. Ini Sudah yang bicara pasti ya? Sudah pasti perwakilan. bertahan. Bos. Perwakilan, jadi sudah pasti bertahan. Iya, Sampai akhir musim ya, tapi Soalnya- nggak tahu nanti. Soalnya udah musim gak ada yang mau baru. beli lagi. Oke, kita tunggu pengesahannya Conte Conte, di hari ini ya, malam Tottenham ini ya. Hotspur. Hari sekarang nih. Malam Ya, ini, karena malam ini. kalau lagi di sana di Inggris ini malam ya berarti. Malam Kita ini. udah mau pagi ya. Ya. Udah mau pagi pokoknya kita tunggu deh gimana di sana nanti ya, semoga ada pengumuman resminya dan kita lihat Conte targetnya gimana, beli siapa di Januari nanti. Tapi lain halnya dengan Spurs, kita ke Manchester United. Nanti malam akan bertanding melawan Atalanta di Liga Champions. Ya. Dengan modal 3-0 mengalahkan Spurs, bahkan membuat Spurs kehilangan pelatihnya. Begitu ya? Kayaknya antara Membuat deh. oleh bertahan ya. Dan Membuat itu oleh membuat bertahan, oleh ya. bertahan. Kan kabar-kabarnya kalau oleh diganti, gantinya ada Conte juga. Jadi Conte gara-gara yang dicat adalah Nuno jadinya. Tapi pindahnya Conte ke nggak Spurs. bakal mau ke MU. Kenapa dia mau ke Spurs? Kenapa nggak mau ke MU? Nggak mau. Challenge-nya terlalu besar. Emang Spurs lebih bagus dari MU Bang? Challenge-nya posisi tawarnya Maka terlalu Spurs- besar untuk Conte bertahan di Manchester Jadi United. menurut lo Conte Pressure-nya ngambil terlalu besar. Conte ngambil Spurs karena Spurs lebih Karena besar dari posisi MU. tawarnya Conte lebih baik. Dari lebih besar dari MU. Ya dia lebih ketimbang dengan MU pasti dia akan kalau ada apa-apa dia langsung diganggu. Oh berarti gedean Spurs ya? Lebih resisten tuh kalau dia berada di Tapi kalau menurut gua lebih enak ke MU dong. Iya, tapi gangguannya bagus. berat, gangguannya Pressure, berat, iya, Papi. Nggak apa-apa, gangguan berat Karena nggak salah apa-apa. satu usulnya kan tadi, Cristiano Ronaldo bahkan dia punya feeling dia bisa menjadi naik di manajemen kan dia dengan kepercayaan diri dia mau dia sebenarnya di challenge. di Cuma kan situ. belum lihat, belum tahu kan bagaimana kinerjanya dia. Kalau dia Cuma bisa kalau balik ke dia sana, di Spurs, Conte dia lebih nggak diganggu-ganggu lah. Kalau di MU dia pasti akan diganggu. tapi kalau nasibnya sama seperti Nuno diganggu juga kan. Nah, tapi Iya, kalau kayak Nuno terjadi di Spurs, itu klausulnya sangat besar 60 juta kalau dia diputus di tengah kontrak dan dia sampai akhir 18 bulan tetap dipertahankan. Apapun yang terjadi itu At least. kesepakatannya. Iya, ya dia Gitu. jadi lebih secure ketimbang dia Di MU. di klub seperti MU. Ya, Tapi kalau di Pressure-nya MU besar masih pasti. bisa kesempatan buat dia untuk juara masih terbuka lah. Karena dengan pemain kualitas Dengan lumayan. pemain yang lebih oke lah kalau kita bisa. Walaupun resistensinya tinggi. Jadi di Spurs ya, tertutup. Iya. Mungkin kalau bicara begitu, Conte akan lebih mencari aman dong kalau ke Spurs. Oh. Cari aman. Cari aman kan?
pelatih masa mau cari aman? Dia pernah membuat 3 tim bagus Karena juara. ada pentas tadi, Papi. Ada Harus punya tantangan dia ke depan harus juara dong. conference bisa juara. Pokoknya bukan kompetisi. Jadi turnamen-turnamen dia bisa kejar. Gitu ya. Berarti nyari aman ya, berarti nyari aman ya, Pi, Iya, ya. cari aman Conte Cari aman berarti Conte ya. ya. Cari aman dia. Realistisnya begitu. Realistisnya begitu, Iya, ya, dia ya, nggak ya. bisa langsung balikin Iya. kayak main catur. Dia Nggak bisa dia dia, benar. dia mungkin trauma dengan ketika dipecat abis bawa juara Chelsea, Iya. kemudian dipecat walaupun persembahkan Piala FA terakhir tetap Kan dihajar oleh ketakutan dia, Roman. Papi, kalau diingat. Sama di Ketika- Inter juga kan? Di Inter kan dihajar ketakutan juga dia gitu. Ketika dia juara memutus rentetan juara Juventus, dipelorotin abis-abis kan pemainnya. Nah, dia protes di situ tuh. Nah, kalau dia Spurs nggak akan terjadi seperti itu. Karena Nah, Spurs gak akan juara anyway. Dan siapa juga yang mau Siapa dipelorotin? juga yang mau dipelorotin pemain-pemain. Oke, itu ya, kita tinggalkan Spurs ya. Kita pengen ke balik lagi ke Manchester United melawan Atalanta nanti malam Liga Champions dengan modal 3-0. Formasi melawan Spurs kemarin ideal untuk diturunkan lagi the winning team ini. Dimainkan oleh Oleh? sini ya dengan 3 back itu ya Iya. untuk dicoba kan. Mengapa tidak mereka kemarin bermain oke lah. Clean sheet. Kemudian Varane sudah kembali, ada Maguire dan Lindelof di Ini belakang. impiannya. Jadi saya pikir iya, oke. Ini Bermain impiannya sini. Ole sih ini. Akhirnya bisa mewujudkan Akhirnya yang bisa. dia pengen Karena ya. waktu di leg pertama lawan Atalanta kan dia nggak bisa mainin Varane. Akhirnya dimainin Lindelof sama Maguire. Blunder di dua gol awal kan Hampir dari Atalanta. kalah ya, hampir kalah tapi 3 gol sisanya membalik. Cuman blunder emang dimainkannya Lindelof sama Maguire. Tapi ini oke saya pikir ya. Oke, bagus oke, ini bagus. nih. Dengan Wan Bissaka di kanan, Shaw di kiri, lebih oke lah. McTominay dan Fernandes, Fred berani dimainkan lebih awal. Cavani ya. Ini melawan Kalau gue Atalanta. sih sebenarnya kurang srek sama Fred. Cuma ini kan Sama, pemain- saya tadinya Fred mendingan Nemanja Matic kan. Iya. Mendingan Tapi dia Nemanja tetap Matic. terus ini dipertahankan. darlingnya Ini anak Ole. kesayangannya, Iya. anak Ya. kesayangannya Nah, tapi Ole. gini, dengan Jadi kalau tetap ngelihat dimainkan. dengan gaya permainan Atalanta kemarin kan lawannya Spurs. Terbuka dan lain ini Atalanta nih. Menyulitkan dari mereka Itali. di Old Trafford ya. Menyulitkan di Old Trafford. Sempat Bahkan 2-0. 2 gol duluan. Kalau di ini awal. terjadi di Bergamo lagi 2-0 duluan mungkin Kelar. selesai Nah, MU. apa Ya, formasi makanya- ini fit buat ngelawan Atalanta gitu, Bi, maksud Kan gua? tentunya berbeda dengan apa yang mereka lakukan melawan Spurs dengan Atalanta dengan gaya bermain yang agak Yang berbeda. beda kan? Iya, Iya. beda dan Atalanta pasti akan keluar, akan habis-habisan. Iya. Ingat gak Iya. musim lalu Istanbul Basaksehir? Siapa yang lawan siapa? Mereka Mengalahkan kalah MU, kan? kalah MU. Gua kalau Kalah, MU kalah. nggak pernah inget gue. Masak sihir. Kenapa di situ? Eh. Karena dia di press. Dia bermain Atalanta ini mainnya dengan pola yang sama. Iya, Cuma sama. masalahnya kesalahan ketika di babak kedua terjadi waktu main di Old Trafford. Jadinya 3-2. Kalau dia memainkan kayak Istanbul Basaksehir, gue yakin pertandingan besok dia. Atalanta di bisa Gewis. mencuri poin. Iya, bisa mencuri poin. Atalanta di kandang kan kalau mereka bermain pressing tinggi bisa habis ini. Gini, ini Bisa kan habis. winning timnya oleh waktu di IPL kemarin lawan Hotspur. Itu paling. Yes, itu paling yang Itu bisa yang jadi percayaan diri. Ya, value credit poinnya di situ. Betul, tapi kalau diturunkan kayak gini lagi di Liga Champions, ingat akhir pekan MU lawan Manchester City. Mau babak belur, deh gimana strateginya Jangan menurut kalau saya fokus di sini dulu deh. Jangan dulu bicara dengan City ya. Ya. Jadi satu kemarin mereka fokus dulu dengan Spurs menang. Sekarang 3 poin. fokus dulu ke Atlanta. Sekarang Atlanta lu jangan berpikir itu akan nanti terpecah-pecah. Mereka tidak boleh kalah di sini. Ya. Ya. Paling tidak imbang oke lah buat mereka. Tapi menang lebih bagus. Sehingga mereka bisa ada di atas. Dan saya pikir ini kesempatan buat MU. Untuk bisa membuktikan dengan taktik mereka dengan 3 pemain belakang, 5 gelandang, dan 2 di depan Cavani dan CR7. Ronaldo. Ya, mereka bisa menang enak. Masalahnya di sini kan pasti Atalanta juga akan bermain Kencang. habis-habisan karena ada persaingan dengan Villarreal juga kan. Betul, Itu di grup. ini yang rame di grup ini karena 3 itu punya kesempatan untuk bisa Lolos. walaupun MU agak lebih bagus ya. Jadi ini kesempatan. Kalau mereka kebobolan duluan, itu yang saya takutkan. MU kebobolan duluan. Paling enak buat MU jangan bobol dulu lah. Atau mencuri gol lebih awal. Itu beda. Bang Ben, lo gimana ngeliatnya? Kalau gue Karena- tadi ngeliat skema tadi ya, kalau bisa dibalik lagi, itu skema itu kan the winning team. Akan minus Edinson Cavani pasti. Siapa berarti ini? Pak? Mason Greenwood yang kayaknya akan lebih di. Jadi mereka akan coba menguatkan tengah. Bruno Fernandes kan penyakitnya ketika permainan kasar, cepat, dia melempem. Kelar tuh. Kelar. Greenwood akan diduetkan dengan Ronaldo dengan formasi Di seperti belakang dari Ronaldo sendirian di depan. 4-2-3-1 polanya. Oke, Dengan oke. 5 tipikal gelandang bermain di situ. Cuma apakah komunikasi mereka jalan nggak nih ya? Kalau Greenwood bisa bermain di sini ya untuk bersama Ya. dengan Ronaldo Karena ini dia. kalau menempatkan Cavani di posisi di mana Atalanta akan main keras, ini akan percuma, wasting. Berarti kalau 4-2-3-1 kayak waktu lawan Liverpool 5-0 kemarin MU dengan Oh formasi enggak, itu. 4-2-5-1 dia 3-5-2 dia. Waktu pas lawan Liverpool. Liverpool Iya. tetap 3 center back, 3 back juga dia bermain. Oke. Tapi ya kalau Liverpool beda lah ya, kalau kita berbicara. Kalau yang Liverpool kan ada 4 kan, Ya. Maguire sama Lindelof, kemudian
Bisaka dengan Luxio ya. Luxio. Kan memang habis. Mereka bermain dengan Habis. 4-2-3-1 kan. Lebih bermain saat Tapi itu. Greenwood kan akhir-akhir ini juga jadi omongan ya kalau gue lihat di Karena sosial sifat media egois ya. dia saya pikir. Iya. Ini yang bahaya bagi pemain ini. Ketemu Dan, sama dan Ronaldo. Ronaldo tidak suka dengan Iya. gaya pemain-pemain seperti dia ini kan, anak muda ini yang hanya mementingkan Egois. dia kan. Nah itu gimana Dia tuh lebih kalau emang jadi diduetin kayak Bang Ben? Masih mendingan Main Tapi- sayap dia, bukan diduetkan. Dia mungkin akan main sayap, ngidupin permainan sayapnya dari MU. Iya, Ketimbang main kalau dia depan. di sayap akan berubah tuh 5 Formasinya, gelandang itu. Karena ya. ada Wan Bisaka di situ kan. Bisa, Betul. bisa turun jadi 4 back lagi. Betul. Mereka kan Back blunder lagi dong. bahaya lagi kalau 4 back kembali ke 4-2-3-1 dengan Ronaldo sendiri di belakang ini berbahaya. Mungkin lebih enak saya pikir Rashford ya. Rashford malah yang harus masih bisa barengan kena sama- masih dengan permainan Ronaldo. Masih bisa Tapi semua masuk. kan tergantung oleh di sini. Apa yang dia harus pikirkan di sini? Yang Bisa pasti bermain. tadi 3 center back ini nih udah idamannya Ole. Udah Itu kepengenannya dulu. Ole dari Iya. dulu. Fred mungkin akan tetap dipaksakan suka atau tidak fansnya MU karena dia memang suka dengan gaya permainan Fred. Padahal Fred kalau kemarin lawan Atalanta berapa kali loh dia punya kans? 2 kali dia punya kans. Tembakan dari luar yang gagal. Oke. Kita coba tanya jebret tim yang lagi nonton kita. Gimana prediksi kalian untuk pertandingan nanti malam di Liga Champions antara Manchester United melawan Atalanta? Siapa yang menang, skornya berapa, atau formasi yang diturunkan oleh Ole kayak gimana? Nah, gue pengen masing-masing prediksi. Mencuri poin 1, seri, atau MU bisa menang di pertandingan malam ini? Liga Champions. Ben, coba. Bang Ben, Kalau gua imbang udah bagus. Imbang buat udah MU. bagus. Imbang udah bagus. karena di pertandingan sebelumnya udah menang ya, jadi tinggal mengamankan poin. Ya minimal ini kan MU harus jaga pace-nya dia juga. Kalau main ngotot besok juga di weekend dia parah di derby Manchester. Iya, habis-habisan Yang juga. penting nggak kalah. Persentase imbang memang tinggi ya. Iya. Memang tinggi, lebih bagus dan kalau mereka tidak kalah. Namun saya masih ada perasaan MU bisa menang juga. Ya mereka tidak terlalu melayani permainan terbuka saya pikir dari Atalanta. Coba menunggu aja. Lebih sabar bermain. Ini akan jauh lebih bagus buat MU untuk counter attack. Dan mereka masih punya kesempatan untuk menang. Karena kalau menang mereka aman. Kalau menang di Secara sini poin ya. aman, mereka akan aman karena mereka akan menerima yang boys. Ini mereka bisa ambil walaupun kalah dalam pertandingan pertama. Iya. Jadi itu saya pikir masih ada punya perasaan menang tipis aja. Mereka makanya harus bisa bikin gol di babak pertama. Kalau mereka bisa bikin gol 1 aja, leading babak pertama, ini akan oke buat mereka. Akan merubah Ya, betul. permainan dan lain-lain Tapi ya. berat Papi kalau dilihat Atalanta itu kan tipikalnya apalagi kalau lihat Ronaldo Papi. Ya. Zappacosta berapa kali bunuh. Kemudian mantan rekannya Papi di Juventus, Mary Demiral. Berkali-kali ya kan dia menyulitkan tuh. Ya buat- pasti kan mereka Atalanta akan habis-habisan di sini. Bisa, mereka bisa. akan nyerang Makanya habis. itu tadi gue bilang susah bisa menang Iya. di Gewis. Kalau saya Arena. bilang sabar aja, menunggu aja, jangan sampai membuat kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi di belakang. Tackle lawan untuk ada penalti. Pasti Ya. Atalanta akan berusaha, Ya. Zapata akan berusaha masuk, Pasalic akan berusaha, Ilicic akan berusaha masuk ke dalam sehingga ada tackle-tackle yang mereka inginkan untuk ada penalti. Jadi saya pikir lebih sabar dengan 5 gelandang akan jauh lebih bagus untuk Ya. bisa bertahan. Soalnya dia ada napas kedua tuh Atalanta tuh. Berkali-kali kalau kita lihat terutama kalau main di Serie A ya. Muriel masuk, Zapata baru Ya. pengganti. Muriel main, Ilicic main, baru masuk Jadi di Zapata. bench juga jadi kekuatan sendiri. Jadi kekuatannya untuk dia. Atalanta ya. Iya, ini ibarat nyelam nih, bisa lebih dalam lagi nih dia nyelamnya. Karena Atalanta nggak boleh hilang poin di sini. Kalau enggak Iya. kehilangan ini sulit, Kalau makin jangankan sulit. mereka kalah, imbang aja agak berat buat mereka sini. Menguntungkan buat MU kan? Kalau Atalanta Papi dia mengincar kalau nggak runner up Liga Eropa Papi. Tapi kalau bisa lolos di Liga Iya. Champions kenapa? Karena ada Kenapa tidak? Villarreal, Iya. ada Villarreal, juara Liga Eropa musim lalu. Ya Dia udah. tukeran tempat. Nanti kita coba bener juga. Nanti kita coba berarti bagaimana ya prediksinya ya, menang, seri ataupun kalah tuh. Tapi jangan lupa juga ya kalau manajemen ini makin percaya sama Ole, kita juga makin percaya dong dengan kualitasnya Jebret Media Merch. Nih, keren ya. Depannya gini, kekinian banget coy. Jujur Li, ini kekinian banget sih. Iya gitu kan. Anak sekarang tuh ya. Silakan langsung lihat aja di Shopee-nya Jebret Official Merch. Harganya mulai 80 ribuan aja. Jadi silakan langsung kunjungi Shopee kita ya di Jebret Official Merch. Nah, ini sebelum kita lanjut, ada yang lagi rame juga diomongin, ada di sosial media, Twitter, Instagram, dan juga sosial media manapun deh, di TikTok bahkan potongan-potongan obrolannya udah ramai juga. Ini ada Jebret Talks bersama Pak Marco Garcia, silakan. Sepak terjangnya Bro Marco ini cukup banyak juga ya kan. Dan Tapi katanya jelek semua katanya gitu. oh rekor tuh jelek semua. Katanya gitu. Kata siapa? Nah, yang di Bandung itu sebenarnya udah puncak. Karena gue udah sakit tuh 2 minggu. Dan for the record memang ya gue itu serangan jantung gue ketiga. Iya. Dan terakhir di situ ternyata karena gue serangan jantung nggak pernah jatuh. Yang ini gue jatuh, kan sekarang semua udah tahu bahwa
yang 50% itu adalah keluarganya Arthur. Gue bilang sama Dejan, kalau pelatih yang yang nggak baik bro, pasti gini. Ya udah Pak Marco, kita mainin aja nih supaya kita dapat duit. Lo nggak sakit hati sama No. supporter? Karena kayak Kan gue bilang, tekanan ini dari supporter. I know. Gufron kemarin di pertandingan kemarin gitu ya. Tapi buat gue kenapa nggak rame? Itu ngaco banget. Karena Arthur berbeda. Nah itu tadi, sepak bola itu candu. Dan banyak yang menikmati candu ini dari segala bentuk. Aduh, ini gue agak berat juga. Nggak bro. apa-apa bro. Cuma harus gue tanya. Boleh dong. Arthur bro. Oke. Arthur layak main nggak sih menurut lo? Jebret Talk CEO bersama ex Dirut PSS Sleman Pak Marco Garcia ya. Bisa Jebret Tim saksikan hanya di Jebret Media TV. Ini ulasan lengkap dan juga eksklusif. Ya. Siapa? Jebret tanya tangan, lo bisa main nggak? Bisa, Pi. Oh bisa, iya. Iya, bisa, main bisa lah. Ben. Ya. Iya, bisa. Main Mas Pur setengah saya main lah. Main apa nih? Main aja dulu. Bola gelinding ya. Bang Ben dan juga Papi, banyak juga fans Chelsea yang minta Chelsea-nya dibahas dong. Oh Kita iyalah, Kapolista. Iya, pemimpin klasemen di klasemen. Liga Inggris. Babak pertama kemarin lawan Newcastle 0-0, babak kedua tiba-tiba 0-3 menang. Luar biasa lah 3-0 Chelsea. bukan Oh 3-0 di Stamford Bridge ya mainnya. Iya. Oh enggak, main di Newcastle kemarin. Bener saya. Main di Kenapa St. saya James Park. dibolokin sama Anda? Main di St. James Park, Newcastle 0. Iya. Chelsea 3. Luar Dan yang biasa. menjadi top skor itu bukan Lukaku, bukan Werner, bukan Yang Kai pencetak Havertz, golnya ya. tapi Reece Reece James. James sama Iya, Jorginho ini- ya. Yes, apakah ini membuktikan kalau Thomas Tuchel formasinya atau taktiknya ini Iya. bagus, jadi nggak tergantung sama striker? Iya Menurut dong, Papi Anda gimana? bisa lihat kan, tidak ada Lukaku, tidak ada Timo Werner. Mereka bagus bermain dengan false nine-nya bagus, mendorong Havertz ke depan. Di belakangnya masih ada Hudson Odoi, masih ada Ziyech. Sebelumnya ada Mount ya, ketika bermain melawan Norwich yang mereka menang 7-0. Jadi dia memanfaatkan juga lini tengah yang bagus, mencadangkan Aspi ini luar biasa dengan menempatkan Reece James. Bahkan Reece James bisa membuat 4 gol. Iya, top skor Iya, salah sementara. satu bek kanan terbaik yang ada di IPL saat ini saya pikir dia. Jadi Reece layak. James. Kalau Iya, dia bisa main di tim nasional dipanggil, apakah pemain ini jelek? Bagus, Bagus dong. juga. Main di tim nasional 4 gol, 2 assist bagus. Ya, Ini 4 gol, 3 assist sejauh Tiga, ini. maka sudah 3 assist tuh, Iya, sudah naik 3 tuh. assist Dan di lihat Chelsea. 2 gol kemarin dia di St. James Park. Bagus sekali Bagus, dua-dua. bagus. Tembakannya golnya dia betul. Kayak rambut baru kali Papi. Rambut baru ya? Iya, ketika gimana? kemarin yang gondrong-gondrong. Jadi gini, Bang Ben, berarti Tuchel tahu menempatkan atau formasi ini ideal. Karena dalam juga kalau dilihat benchnya Chelsea ini dalam ya. Jadi Chelsea hampir sempurna. Menurut Bang Ben gimana? Dia dapat knowledge-nya memang pasti waktu di PSG ya, kalau dilihat ya. Kan sebenarnya ketika dia datang ke Chelsea, datang Silva yang sebenarnya notabene udah habis Udah ya. berumur. Azpilicueta kapten yang nggak pernah bermain di era Frank Lampard, akhirnya dihidupin lagi, ya kan. Terus juga melepas Olivier Giroud yang statusnya adalah juara dunia 2018. Jadi memang dari poin-poin itu tuh karakternya Tuchel di situ muncul. Dia datang juga kan di musim di Januari ya, ketika itu di saat ketika Pochettino posisi tawarnya lagi bagus. Dia menggantikan posisi Tuchel lagi bagus, tapi di 6 bulan pertama langsung champion tuh dia. Iya. Nah itu tuh setback seorang Thomas Tuchel yang langsung dipercaya 100% sama Abramovich untuk dibukain tuh keran duitnya. Oke, lu udah membuktikan. Ngomong siapa deh? Roberto Di Matteo mungkin karena caretaker ya. Iya. Ya itu mungkin posisi tawarnya beda. Nah begitu dia yang memunculkan, dia turunin tuh kerannya, muncullah Romelu Lukaku. Walaupun dia pengen sebenarnya striker number 9 itu tetap ada di timnya dia. Dia tetap mau tuh adanya striker number 9. Tapi memang nyatanya nggak bisa. Akhirnya dibuat tadi false 9 dan di-push, Mason Mount di-push, kemudian juga Reece James juga kalau di pola itu kan dia sebenarnya dibiarkan aja dia bermain di kanan, nusuk ke Nusuk dalam. juga silahkan. Iya. Kalau dilihat kan dia kayak putu gede. Kayak putu gede. Dia kayak ini ya. Jadi dibiarkan masuk kayak Febri Haryadi. Aduh. Gaya permainan sayapnya ini emang gaya Emang permainan bahaya yang ya. modern. Saya Tapi pikir gimana, dia berterima kasih ketika dia dipecat, dia mesti berterima kasih kepada manajemen dari PSG. Nah, iya kan? itu Ini dia. dalam posisi yang lagi bagus, cuma 1 poin di belakang lawannya yang menjadi juara, Lille kalau nggak salah atau Nisat itu. Kemudian dipecat kan? Dia baru habis menang 4 gol. Nah, kelebihan dari Tuchel saya pikir mampu melihat dengan jeli sekali pemain-pemain yang itu seperti kata Benhard tadi, hampir dibuang. Dan rata-rata semua itu bisa jadi di tangan dia. Rudiger itu hampir dijual. Marcos Alonso juga Marcos di tangannya Alonso, dia, kan? Christensen, Christensen. itu nggak berbuat apa-apa, tapi di zaman Tuchel itu dinaikin semua, termasuk Aspi. Dan jadi ya. Jadi semua dimanfaatkan itu. Ada yang bisa melihat bahwa pembelian ini kemahalan untuk seorang Werner, tapi
dia jadikan Werner ini memberikan kesempatan. Dan ada perannya juga Iya, sekarang bahkan jadinya. kalau bermain dengan 3-5-2 itu dua-dua dimainkan tuh Lukaku sama Werner ada di depan. Ya sehingga ini jauh lebih bagus. Havertz dia dorong lebih bermain ke depan lagi. Ya tidak seperti Leverkusen lagi agak ke belakang. Jadi ini pelatih yang tahu persis untuk bisa memaksimalkan Pemain-pemainnya. talenta pemain yang ada di Chelsea. Ya, gap dengan Liverpool menjadi 3 poin dengan kemenangannya Chelsea kemarin dan Liverpool seri, dan jangan Manchester City jadi 5 poin. 5 dengan City. 5 dengan City dan 3 dengan Liverpool. Bentar lagi Januari kalau sampai Chelsea juara paruh musim. Ya kita ngomong paruh musim dulu. Ya kan tinggal beberapa bulan lagi paruh musim. Dia yang panik. Iya, saya panik nih sebagai fans Liverpool. Kenapa? Mudah nggak jadinya untuk Chelsea kalau permainan tim-tim lawannya masih kurang stabil? Kemarin City kalah lawan Crystal Palace. Si Chelsea itu PR-nya di Liga Champion, Dias. Tapi kan dia juara bertahan, Bang Ben. Ya dia juara bertahan. Kemarin itu kan betul-betul kalahnya itu betul-betul memalukan sebenarnya. Kalah dari Juventus. Dia sebenarnya lini per lini dia bagus. Nah ini di jadwal-jadwal. Dan dia sebenarnya lebih bagus kan dari Juventus bermain juga dari kemarin. Juventus lebih Iya. bagus tapi kalah 1-0 nah, itu gitu. poinnya. Jadi kalau dilihat tiga pertandingan sisa, satu pertandingan karena besok mau main. Jadi gua ngelihatnya 2 pertandingan ya di sisa di November dan juga November inilah kira-kira. Ini yang sebenarnya krusial. Nah kita bisa lihat ya. Juventus, Chelsea, Zenit. Sebenarnya aman masih. Tapi Masih aman. kalau dia kepleset lagi, ini akan jadi pressure yang gede. Dan peduli Roman Abramovich dengan posisi peringkat pertama Di di Champions Premier League. Iya. Kalau saya- Peringkat pertama Premier League. Premier League. Kalau Dia saya tetap. dia masih bisa juara grup kalau saya. Masih Kenapa? lah, ini lawannya Malmo Dia abis menang ini. Malmo 3 poin Oke. pasti. Pasti. Kemudian dia nantinya ketemu tanggal 24 itu lawan Juve bermain di Stamford Bridge. Nah, Kalau cuma mau menang 1 atau menang 2 Bisa dapat. di situ. Kalau mau lihat permainan dia lebih bagus dari semua aspek statistik ketika bermain di Turin. Ditambah- Walaupun akhirnya kalah juga 1-0. Mereka bagus. Ditambah Juve Pasti kondisinya Juve sekarang akan lagi Juve begitu juga. takut akan bermain terbuka kalau bermain Stamford Bridge. Kalau terbuka dimakan habis sama Chelsea. Mereka akan tapi menunggu. kalau imbang, Papi, kalau imbang, Juventus kan sekarang belum Juventus kehilangan- memang Juventus semua mau cari imbang. Iya. Pasti cari imbang di situ. Iya, artinya ini bagi Juventus dia ada di peringkat 9 sekarang. Di Liga ya. Iya, jadi dia akan bertahan sebisa mungkin. Biar Max lolos di Allegri Liga Champions. minimal Ya, dia kalau juara. kalau bilang lolos Iya. pasti dua-dua lolos. Dua-duanya lolos. Cuma sekarang Dua-duanya masalahnya tinggal cari juara grup kan. Siapa yang Iya. akan menjadi juara grup. Kalau lolos dua-dua lolos. Ya. Begitu dia menang lawan Zenit Juve, kemudian Malmo kalah lawan Chelsea. Chelsea. Dua-dua udah pasti lolos itu. Udah nggak bisa dikejar, udah sulit. Jadi aman Iya. lah ya kalau di Liga Champions. Tapi tadi yang pertanyaan gue adalah kalau di paruh musim Chelsea bisa konsisten. Karena kan City kemarin kalah Liverpool habis menang 5-0 Tapi seri kan lawan Brighton. Tapi kan dia juara musim, namun kalau poinnya seperti sekarang cuma bisa Iya, diisi mepet 3-4 masih rame. Masih rame. Jadi belum tentu juga Chelsea ya. Kecuali dia sudah 8-9 poin di atas. Nah, Jadi di paruh musim enak itu. Tapi paruh musim bisa Paruh musim. menentukan selisih berapa PR-nya kira-kira? gini, Dias, abis lawan Juventus kan dia lawan MU ya, walaupun main di Stamford Bridge. Ya. Nah itu tuh momen-momen Momennya itu, ya. penyakitnya Thomas Tuchel tuh kayak gitu. Kalau tahun lalu juga sama, ketika masuk winter dia juga mulai kewalahan. Oke, berarti dengan kedalaman skuad yang dimiliki Chelsea nanti malam lawan Malmo mungkin bukan pemain utama-utama banget yang diturunin. Ya, Malmo kalau cuma anyway, lawan Malmo ya Saul bermain di sana juga, Iya. Hudson Odoi, Loftus-Cheek bermain. itu juga nggak menang. apa-apa, udah pasti menang. Pasti di atas 2 gol, pasti menang. Nah, Iya. Malmo ini kan tidak pernah membuat gol dalam 3 pertandingan, kebobolan 11 gol. Dan poinnya 0 masih. Iya, dan tidak pernah membuat gol. Tidak pernah Berarti membuat lini gol. belakang mereka Larsen itu di Christensen, di belakang Nielsen itu, Santai. Gorson itu kelar itu habis. Berarti lawan MU pun masih punya skuad yang optimal gitu di pekan Lawan nanti. Juventus dulu, nah itu 2 pertandingan selisih cuma 3 hari ya. Ini yang mengkhawatirkan. Lawan Krusial. Juventus dulu, baru lawan MU nanti. Kan sebelumnya ada Leicester yang kemarin juga udah mulai goyah ya. Burnley mungkin juga akan nggak sulit. Tapi ketika lawan Juventus, itu kan juga walaupun bermain di Stamford Bridge, ini catatan yang juga mereka harus jagain. Termasuk di weekend ada Manchester United. Ini rentetan ini nih akan menentukan. Nah kalau gue lihat, begitu kalau mereka, ini memang nggak mungkin ya, tapi kalau mereka nggak lolos di Desember nanti, dia bermain di Liga Eropa, itu udah pasti juga akan dipikirkan lagi itu kelanjutannya. Siapa yang nggak lolos siapa nih? Kalau misalnya, Kalau. kalau Chelsea nggak lolos misalnya. Pasti lolos, nggak ada kalau-kalau. Nggak ada kalau-kalau. Itu saya udah kata tadi, dengan dua-dua ini pasti lolos. Tinggal cari juara grup aja kok. Penentuannya Yang Zenit lolos. Masalahnya Iya, itu bro. tadi, kalau itu tadi ya, karena ini kan sebenarnya di beberapa pertandingan ini 5 pertandingan lah ya, 5 pertandingan ini Chelsea sepertinya agak mulus. Tapi kalau ketika mulai ada gangguan, misalnya Reece James akhirnya tidak main,
Aspi kan pasti akan menjadi asisten pribadinya ya. Kan? Aspi, asisten pribadi, tapi masih Asisten kuat. pribadinya. Di second layernya Chelsea masih Nah, gawat. Yang gila. bahaya nih dia saat begini, kalau Zenit bisa tahan atau Zenit bisa menang melawan Juve, Nah, itu baru kejutan. Kemudian Juve bisa Ngalahin menang Chelsea. Chelsea. Nah. Nah, Chelsea harus ke Zenit. Itu baru seru. Karena Chelsea pertandingan Itu baru pertama melawan Zenit dikejar, cuma ya. menang 1-0. Iya. Jadi itu yang rame. Itu rame. Hitung-hitungannya ini yang ini. Tapi begitu Zenit kalah lawan Juventus nanti, kemudian dia menang lawan Malmo, udah. Nah, ini Berdua tinggal cari menang-menang aja di Stamford Bridge. berarti pas kita akan ngomongin Juve, tapi mancing sih Zenit Nah. Juve nih. Kita ngomongin Kenapa? Juve, tapi sebelum itu kita lihat dulu video dari Bang Bes nih, pengantin baru kita sikat. Halo smart people, Jebret Media TV. Bang Bes di sini. Banyak yang nanya, kenapa sih Juve akhir-akhir ini kalah-kalah terus? Tenang aja, mereka sekarang lagi bertransformasi. Kalau sebelumnya mereka dominasi di Serie A, sekarang mereka coba pindah ke UCL, ya. Jadi Juve yang sekarang ini fokusnya di UCL, bukan Serie A lagi. Itu dia. Fokusnya di Champions League, tapi ngeliatnya juga Nggak juara juga. Nggak, di UCL lebih berat lagi. lebih berat lagi ya. Lebih berat lagi. Iya. Nggak susah menang. Ketemu Munchen selesai itu. Bang Ben, lo ngeliatnya gimana Bang Ben? Ya emang kalah lawan Sassuolo berat ya. Menit akhir lagi, menit akhir lagi Di sakit menit banget. akhir ya. Jadi itu mentalnya di situ tuh Mental situ jatuhnya. ya. Mentalnya jatuh di situ. Jadi kalau dilihat di Champion tadi Bang Bes bilang ya mereka bisa lolos grup Papi Oh ya. iya dong. Bisa. Kalau lolos Lolos grup. kayak tadi lolos. Tapi paling banter perempat final lah. Iya. Tinggal Perempat ketemunya final siapa lah. aja nih Iya. ya. Dan Jadi selalu masih kan mereka ada- gagal di situ, benar Ben? Betul. Iya. Masih perempat final lah mungkin. Berarti apa yang mesti diperbaiki Juventus dengan kepincangannya di Serie A, terus juga yakin di Liga Champions dalihnya bisa berbicara banyaknya, mesti apa Papi? Juventus mesti ngapain? Karena Kalau mau- DNA-nya di Eropa kan bagus. Kalau mau lihat kan sebenarnya nggak ada masalah mereka ya. Iya. Kedalaman skuad juga bagus. Punya di bagus antara juga. di antara tim-tim lain ya. Mereka lebih bagus di antara siapa yang ada di atas mereka tuh. Banyak Ya, sebenarnya banyak. tim Tuh bagus kata Allegri ya. Oh, udah tapi tanya, kenapa nggak jempol. konsisten gitu maksudnya? banyak tim ya. Kalau kedatangan pemain bintang balik dari cedera gitu ya, itu justru ngacoin. Contohnya Dybala nih. Dybala balik lagi ke Juventus. Tapi mainnya malah jadi Malah jadi blek gitu. Jadi dia permainannya jadi malah hancur. Merata. Morata Dybala balik ya betul. Nah, itu yang malah hancur. Harusnya balik lagi Chiesa aja dimainin. Itu lebih bisa lebih main lepas tuh. Terus Moiskin main di situ tuh mungkin. Nah, Morata sama Dybala balik. Ini hancur Ya, udah. apa yang bikin hancur sih Papi dan juga Bang Ben? Apakah harmonisan tim nggak terjaga dengan adanya Allegri lagi gitu maksud gua? Iya, kalau kita bisa melihat kan memang ada pengaruh juga ketika Bang Dodo ini pergi. Iya, Ronaldo. Iya, memang kelihatan. Iya, goyahnya memang kelihatan di situ kan. Mereka boleh bilang oh enggak ada pengaruh dengan dia pergi ke sana, tapi buktinya kan Sekarang ketika peringkat 9. dia pergi hari ini, besok kalah sama Empoli. Main di kandang. Iya kan? Betul. Main di kandang. Betul. Ya, jangan kan lawan Sassuolo, Empoli aja mereka kalah di kandang. Jadi betul. jadi agak sulit buat mereka ya. Walaupun saya bilang kedalaman skuad bagus. Ini pekerjaan berat bagi Allegri untuk bisa membesut Ya, tim ini. bahkan di beberapa match terakhir kan setelah Ronaldo pergi ya belum pernah menang lagi. Cuma di mungkin Serie A. kesempatan untuk juara 4 lagi masih bisa. Peringkat Masih bisa. 4 lagi masih tipis. Karena Masih tipis ya, poin Sporting tipis ya. Lanka, Betul. ini masih tipis, masih ada Verona, masih ada Iya. Fiorentina yang dan secara netter masih ya. panjang Ben ya. Mainnya Iya. masih panjang juga. Asal masih- bisa masih- konsisten ya. Iya, iya. Cuma jangan mengalihkan konsentrasi langsung kok di Kok UCL. ke UCL? No way, man. Diketawain sama Ben. Iya, karena kan dalinya gitu kan, dalinya kalah di liga karena emang fokusnya ke Liga Champions. Tapi dengan skuad yang sekarang menurut Bang Ben tadi paling banter di 16 besar. 16 besar, oke. 16 besar, perempat Paling- final, iya. perempat final lah. Ya kalau masuk perempat final ya Oke udah, lah, oke masih lah. bisa lah, masih Iya. bisa. Tapi kalau tergantung undian juga kan. Iya. Kalau Undiannya dia seperti apa? Iya, begitu tak cabut undian ketemu Atletico Madrid. Nah, bahaya juga. juga. Iya Ketemu kan? gaya mainnya Iya. dengan timnya Simeone ya. Tapi Atletico Madrid kayaknya nggak lolos lah, sama Liverpool dibikin nggak lolos tadi. Kan ada Porto di sana kan? Iya, Porto yang Berdua, lolos poin- sama sama-sama Liverpool. poin 4 ya, tergantung kalau Porto harus menang lawan Milan. Ya, Milan masih di Milan iya. bagus. Kalau dia menang lawan Milan enak. Iya, Milan Enak. lolos Porto kayaknya. ya. Milan lolos. Milan lolos. Kemarin rapat Udah di nggak- grupnya Milan. Masa? makanya kita Dia harus menang 3 kali loh. Iya, menang. Iya, yakin kok Milan. Tapi Masa? pas lawan Liverpool kalah. lah. Konsentrasi aja dia lagi bagus belum kalah di Serie A. Iya. Konsentrasi aja. Di Serie A Sama ya. Napoli kejar-kejaran Iya. berdua kan. Berarti nggak usah di Liga Champions. Susah lu ngapain Liga Champions udah 3 kali kalah. Papi Iya kan? Iya, udah 3 kali kalah. Lupakan dulu Liga Champions, enggak usah. Tapi ntar Nggak, Milan- setidaknya main di Liga Eropa, Papi. Nah, masih Setidaknya bisa. mengamankan peringkat 3. Oh, gitu. Masih mungkin. Masih 2 mungkin. pertandingan sisa masih Maksudnya Iya. bisa nemenin
Spurs. Jadi kalau ada Masih Milan, Spurs udah juara. di conference, Di mohon conference, maaf. iya. Bawah lagi. Jadi Milan itu menang lawan Porto. Milan menang lawan Porto. Menang. Iya, Lawan iya, kan? Atletico menang. Atletico dia mesti menang. Lawan Iya. Liverpool seri aja lah. Seri aja. Gak apa-apa udah. lah. Bisa tuh. Kalau Liverpool sudah menang lawan Atletico sama Udah Porto, lolos. Selesai. bisa aja dikasih tuh Ya. sama Liverpool. Ya. Yang main Origi, Minamino, ya kan? Minimarket yang main. Pemain bulu tangkis ya, kalau kata jebret tim pemain bulu tangkis. Tunggu ya, berarti kita tungguin gimana nanti hasil dari Liga Champions nanti malam. Semoga tim-tim kesayangannya Jebret Tim bisa menang. Papi, thank you. Bang Ben, thank you juga Yes, obrolan-obrolannya kita Papi, di siap. sore hari ini. Makasih banyak Jebret Tim, jangan Spurs. lupa ya. Coba angkat dulu Spurs tuh. Dan kalau ada olahraga juga nanti ada drawing 32 besar Podcast FC di Spotify dan ikutin semua medsosnya Jebret Media biar update terus tentang olahraga. Sehat selalu, percaya prokes, biar danar, Papi dan juga Bang Ben pamit. Nah,